Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan, dapat kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kesehatan ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka laksanakan kamulah salat. Wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka wal abtar. Orang yang tidak melaksanakan itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, judul kita siang ini adalah kewajiban untuk berkurban. Kita tahu bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan haji, di mana kita tahu bahwa jamaah haji dari Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia sudah berangsur-angsur mereka itu berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan jamaah kita dan jamaah dari mana saja pun Allah berikan kesehatan sehingga mereka itu dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Bagi kita yang tinggal, apa amal yang terbaik kita kerjakan? Di antaranya amal yang terbaik kita kerjakan itu adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini secara hukum kita tengok dalam fikih adalah fardu. Sehingga ada mengatakan di situ mendekat kepada wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ada inilah di mana dalilnya? Dalil Al-Quran yang kita bacakan tadi, Inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini banyak. Mulai kita diberikan kesehatan, kita diberikan harta benda, kita diberikan banyak nikmat-nikmat itu. Allah pinta kepada kita wanhar, penyembelihan hewan kurban. Maka dari itulah di masjid kita ini belum kita patokkan berapa biayanya. Kita tunggu dulu. Kenapa? Karena panitia kurban sekarang ini sedang mencari. Hanya estimasi yang kami lihat itu di masjid-masjid sekitar kita ada yang 2.500.000, ada yang 2.550.000, ada yang 2.600.000, ada yang 2.650.000. Lebih kurang mungkin kita lebih kurang lah 2.600.000.
Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita sudah siap untuk berkorban itu, tidak kita tunggu dulu harganya. Kita siapkan uangnya. Kita siapkan uangnya. Dan bisa nanti didaftarkan kepada panitia. Untuk masjid kita, ketuanya Pak Badi, bendaharanya Pak Edianto. Nah, ini tinggal daftarkan aja. Mereka itu ada, alhamdulillah, senantiasa di masjid ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kewajiban kita untuk berkorban itu bagi kita yang mampu. Nah, mampu di sini dalam artian bahwa ada yang langsung bisa dia bayarkan. Ada yang mampunya itu dengan menabung. Karena ada saya tengok dua yang bisa itu berkorban itu atau melaksanakan ibadah itu hanya dengan dua cara. Yang pertama, pergi haji itu dengan cara menabung. Yang kedua, pergi umroh juga dengan cara menabung. Yang ketiga, melaksanakan kurban juga dengan cara menabung. Nah ini, banyak kita tanya jamaah-jamaah kita ini, ya, itu tidak sekaligus. Mereka pergi haji sekaligus uangnya, enggak juga. Mereka menabung. Mereka pergi umroh sekaligus uangnya, enggak juga. Mereka menabung. Mereka berkorban sekaligus dibayarkan, enggak juga. Mereka itu menabung. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesanggupan kita untuk berkorban ini tergantung kita. Tergantung kita. Itulah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kamu itu tergantung niat kamu. Kenapa ini sangat perlu? Sehingga hadis Rasul khusus dikeluarkan ini. Innamal a'malu binniyat. Kenapa begini? Niat itu ada dalam hati. Kemudian dalam hati ini kalau sudah kuat, niat itu dalam hati ini, hati tadi diperintahkannya otak kita. Otak kita ini diperintahkannya ke seluruh tubuh kita. Seperti itu sebenarnya. Kenapa kuatnya niat? Seperti umpamanya kita bangun subuh. Kita berniat, ya Allah saya malam ini mau bangun sholat tahajud. Itu dalam hati kita. Kemudian hati tadi diperintahkannya otak kita ini jam 2 kita bangun. Kemudian ringanlah kaki kita, ringanlah anggota tubuh kita untuk ambil uduk dan melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Niatnya kuat. Nah itu. Sama dengan kita ke masjid ini. Ya Allah saya mau rutin sholat berjamaah ke masjid. Itu dalam hati kita sudah kita camkan. Kuat dalam hati. Setelah tadi kuat dalam hati, hati itu diperintahkan otak kita, kemudian otak ini memerintahkan ke kaki kita, kaki ini ringan melangkah ke masjid. Itu sebetulnya niat di situ. Tapi kalau niatnya kurban ya atau tidak ya tahun ini, kurban atau tidak ya, tak jelas. Nah ini, tak jelas ya. Sholat tahajud malamnya atau tidak ya, begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Saya mesti berkurban. Tak dapat tahun ini, tahun depan, tak dapat tahun depan lagi. Katakanlah kita menabung 100.000 sebulan. 100.000 sebulan kalau 3 tahun sudah 3.600.000. Kan lebih duitnya. Tapi tadi ingat, kuat niatnya. Kalau tak kuat niat tak mau dia. Apapun yang kita lakukan mesti kuat niat. Innamal a'malu binniyat. Termasuk kita semua, apapun namanya harus kuat niat. Kalau sudah kuat niat ini, maka tekad kita akan sungguh-sungguh, hati ini akan diperintahkan otak kita, kemudian hati ini akan connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu rezeki kita. Nah ini, pintu rezeki Allah bukakan. Kenapa? Niat kita kuat. Coba nanti Bapak Ibu umpamanya yang katakanlah tahun ini rasa-rasanya belum ada menabung, tahun ini kita niatkan, ya Allah, tahun depan saya berkurban. Niatkan dalam hati. Niat itu sampai kepada Allah Ta'ala, Allah bukakan pintu rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kan takwa ini, perbuatan ini. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari rezeki yang mana saja.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini perintah kurban itu memang tergantung kepada kita. Kalau kuat niat kita, insya Allah bisa kita setiap tahun berkurban. Kalau tidak setiap tahun, 2 tahun sekali berkurban. Kalau tidak bisa lagi, 3 tahun kita sekali berkurban. Tapi ingat, ada niat yang kuat. Sama dengan ini. Tapi kita tidak samakan, tidak umpamanya kita kredit mobil sampai kadang 3 juta sebulan, lunas juga. Kan gitu kan? Tapi kurban tidak boleh kredit. Namanya menabung. Kemudian kita kredit motor 24 bulan lunas. Nah ini. Malah kadang kita kredit yang lain-lain kadang-kadang. Seperti rumah kita yang umpamanya tinggal di perumahan lunas. Kenapa ini bisa? Karena niatnya kuat. Sedangkan rumah lunas, motor lunas, mobil lunas, kok kurban tak bisa? Kan ini kan? Berarti hati kita tak kuat. Nah itu, maka diniatkan, ya Allah tahun ini saya berkurban. Ya Allah usahakan tahun depan saya berkurban. Ya Allah kalau tidak 3 tahun ini saya berkurban. Bagaimana caranya? Berusaha. Usaha dari kita yang menentukan hasil Allah. Nah, jangan kita yang menentukan hasil. Menentukan hasil itu Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bekerja. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerja kamu di dunia ini seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Bekerjalah. Apapun kita kerjakan. Yang namanya halal kita kerjakan. Bekerja kita untuk dunia ini seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia. Itu tadi ada 3 tadi. Memang kita tanya-tanya orang seperti itu. Untuk haji dia menyicil, untuk kurban dia menyicil, untuk umrah dia menyicil. Ini. Wa amal li akhiratika. Beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok mati. Dalam artian bahwa kita kejar dunia dan juga kita kejar akhirat. Itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia dan berikan aku kebahagiaan di akhirat dan hindarkan aku dari api neraka. Jadi ini, jadi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Sehingga dalam konsep hidup kita adalah bahagia. Setelah kita tidur tadi malam, kemudian kita bangun, sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh kita bahagia. Kan gitu Pak ya? Konsep kita bahagia. Kemudian hari ini kita datang ke masjid, kita mendengarkan tausiah ceramah, kemudian kita nanti sholat zuhur sama-sama. Setelah kita sholat nanti rasa hati itu bahagia. Kan gitu Pak? Setelah ini nanti pulang kita ke rumah, jumpa anak kita, jumpa istri kita, kita makan bersama, bahagia. Jadi hidup ini bahagia, nggak usah stres-stres. Kalau kita stres, nanti naik gula darahnya. Ya Pak Kerunas ya? Ya Pak Haji? Ya, walaupun pensiun kita bahagia. Ya, ini ada kawannya Ustaz Ali, dia jumpa waktu sama-sama haji dulu Kak. Terus Pak Kerunas ini, sama ya, sama Pak Muwarda sudah kan. Jadi bahagia itu. Jadi begitu juga kita kurban ini. Bagaimana kita menabung, kita bisa berkurban. Dari kurban itu hati kita bahagia. Kalau sudah hati bahagia, pikiran kita lapang, rezeki mudah. Tapi kalau hati kita umpamanya sempit, pikiran kusut, rezeki payah datang Pak. Itu dia. Itu kenapa orang berimpak itu Allah ganti rezekinya, Allah banyakkan. Setelah bapak umpamanya berimpak, Pak Suwito lah. Setelah berimpak kan bahagia kan?
Bahagia, pikiran kita lapang. Rezeki Allah berikan. Kenapa? Hati kita bahagia, pikiran kita lapang, dunia ini terbuka. Tapi orang pelit, hatinya sempit, pikirannya picik, akhirnya apa? Ya, susah gitu. Ini konsep. Maka dari itu kita niatkan innamal a'malu binniyat. Tahun ini masjid kita kalau bisa kita targetkan paling tidak 30 ekor. Kalau semalam 26. Kalau tahun ini kita usahakan 30 ekor. Ya bukan kita usahakan, dari kita lah untuk berkurban ini. Berkurban. Kenapa? Ini adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diperintahkan Allah. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya akan aku berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Fasalli, dirikan kamu solat, wanhar, dan berkurbanlah kamu. Karena kurban ini sangat luar biasa. Amalan kurban ini sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu hikmah kurban itu yang kita baca adalah itu membunuh sifat bahimiyah yang ada pada diri kita. Membunuh sifat bahimiyah. Dalam diri kita kan ada sifat binatang ini, Pak. Sifat binatang itu dalam artian dia rakus, dia tamak, dia tidak peduli rumput orang atau rumput yang lain. Itu dimakannya aja, segala macam. Dengan kita sembelih itu, sifat bahimiyah, nafsu yang ada pada diri kita itu bisa terkendali. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini. Jadi dalam artian bahwa ceramah kita hanya mungkin tidak lama-lama, dikunci dalam satu istilah yang saya ucapkan tadi, maka hendaklah tahun ini kita niatkan kita bisa berkurban. Kalau tidak, kita niatkan tahun depan kita berkurban. Kalau tidak bisa, kita niatkan tahun-tahun depannya kita berkurban. Inilah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa mangkana sa'atun walam yudhahi fala yuqrabanna musallana. Siapa yang sanggup berkurban tapi tidak mau. Nah, ini Pak ya, catatan. Dia sanggup berkurban tapi dia tidak mau. Fala yuqrabanna musallana, jangan dia datang ke masjid kami. Masjid kami pada saat itu adalah Masjid Nabawi. Kalau kita di sini, siapa yang sanggup berkurban tapi tidak mau dia berkurban, tak usah datang ke masjid Paripurna Darul Aman. Sampai begitulah kata Rasul. Tapi ini catatannya, siapa yang sanggup untuk berkurban. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan niat dalam hati kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah panjangkan umur kita, dapat kita melaksanakan penyembelihan kurban tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.